Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini cukup edisi yang cukup spesial karena pembahasan kita kali ini terkait dengan pembuatan materi pembelajaran digital berbasis UI UX. Nah, materi ini sebenarnya adalah sebuah materi pengabdian dari dosen dan saya bersama teman-teman di salah satu sekolah yang ada di daerah Jawa Tengah, dan ini ditujukan kepada guru-guru SMA supaya mereka lebih mudah lagi dalam membuat konten pembelajaran untuk siswa-siswanya yang sesuai dengan kebutuhan dari siswanya. Karena kadang banyak sekali pengajar itu ketika membuat materi itu tidak melihat karakteristik atau behavior siswa, sehingga kadang-kadang terkesan ngalor ngidul, atau bukan ngalor ngidul tapi terkesan kurang sesuai dengan pembelajar atau peserta didiknya. Nah, bagaimana itu maksudnya dari pembuatan materi pembelajaran digital berbasis UX, UI UX ya. Kita saksikan. Oke, hal yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah terkait UI atau user interface. Nah, UI ini adalah tata letak grafis yang biasanya digunakan oleh desainer website. Cakupan dari UI seperti warna, bentuk, tipografi, dan beberapa jenis visual lainnya. Sehingga UI ini yang namanya aja user interface ya. Jadi itu adalah tampilan untuk pengguna. Jadi terkait dengan UI itu adalah bagaimana kita membuat tampilan yang pas atau yang nyaman untuk audiens kita. Misalkan terkait dengan pewarnaan. Nah, warna itu menjadi komponen penting dalam suatu interface karena setiap warna memiliki emosi tertentu. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di slide itu ada beberapa warna dan beberapa informasi terkait emosi yang muncul dari pewarnaan tersebut. Nah, materi ini saya ambil dari buku Psychology of Color. Saya lupa penulisnya, tapi di situ dijelaskan adalah apa bentuk-bentuk psikologis atau emosi yang muncul atau yang dihubungkan dengan warna-warna yang ada. Dan biasanya Psychology of Color ini dikaji oleh teman-teman yang ada di jurusan seni seperti DKV, terus seni lukis, itu biasanya mengkaji Psychology of Color, atau mereka sih dalam materi Nirmana kalau nggak salah nama mata kuliahnya ya. Lalu bentuk UI yang lain itu adalah bentuk dan tipografi. Nah, bentuk dan tipografi ini bisa menjadi pemantik fokus yang melihat. Maksudnya, nah itu bisa kalian lihat ya, contohnya diskon 20% atau up to 75% dan Rp4.893.450 dicoret hanya Rp178.45. Di sini secara tipografi besar kecilnya dalam sebuah penyampaian informasi itu luar biasa, sehingga orang yang melihat itu fokusnya adalah di diskon 20%-nya. Di situ syarat dan ketentuannya tidak dibaca atau ditulis yang sangat kecil sekali, sehingga orang tidak aware bahwa untuk mendapatkan diskon 20% itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu adalah salah satu strategi marketing dalam penjualan atau sales. Itu adalah penggunaan diskon yang dibuat besar-besar untuk menampilkan untuk ditunjukkan kepada calon konsumen sehingga mereka mau membeli. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian lihat, bukan salah satu, ada 3 contoh yang bisa kalian lihat di slide. Nah, lalu bentuk UI yang lain, misalkan visual lainnya, itu adalah salah satu yang saya ambil adalah contohnya dari Tirto. Tirto itu cukup menggebrak dalam menyajikan materi berita, yaitu dengan menggunakan infografik. Makanya Tirto cukup
cepat sekali populernya karena memang dia out of the box penyampaian gagasan atau informasi beritanya dengan bentuk infografis sehingga lebih sederhana, simpel dan menarik. Sedangkan misalkan contoh Apple itu adalah tampilan yang elegan, desainnya cuma minimalis, tapi itu menjadi tren perkembangan desain yang saat ini. Kalau dulu banyak ornamen, gara-gara Apple ini mulai desain-desain itu lebih simple, lebih minimalis dan terkesan futuristik. Nah, tadi kita udah membahas UI atau user interface. Nah, kali ini kita akan membahas tentang user experience. UX atau user experience itu adalah bentuk akhir penelitian dari sebuah desain yang sesuai kebutuhan, fungsi, dan perkembangan teknologi. Dalam dunia digital, UX digunakan sebagai upaya mempermudah user flow. Jadi biasanya ketika dalam sebuah desain website atau platform atau mobile apps lah, apapun lah itu ya, yang berbau digital, itu biasanya ada UX-nya. UX itu user experience supaya pengguna atau konsumen itu mudah menggunakannya dan nyaman menggunakannya sehingga mereka betah. Dari situ si produsen atau si pemilik website, pemilik konten, pemilik platform itu merasa diuntungkan jika banyak orang yang suka. Nah, ini adalah salah satu contoh rem motor selalu ada di kanan. Itu adalah salah satu bentuk UX design. Karena rem di kanan itu membuat atau berdasarkan pertimbangan kenyamanan dan keamanan. Kalau remnya di kanan, otomatis sebelum ngerem itu akan ngelorot gas. Jadi tidak mungkin ngegas sambil ngerem karena posisinya di kanan. Oke ya. Jadi itu adalah salah satu contoh desain UX. Lalu saya ambil juga contoh desain UX itu adalah bentuk pengembangan dari marketplace di Shopee, dari mobile apps-nya. Itu ada perkembangan yang menyesuaikan dengan UX-nya karena dinilai lebih memudahkan dari si user ketika setelah redesign itu user lebih mudah ketika mereka mau belanja online daripada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah UX Writer dari Gojek. Jadi Gojek itu menggunakan UX Writer atau memberikan Gojek itu memberikan kesan bahwa aplikasinya itu hidup. Makanya ketika kalian order makanan atau order Gojek ada keterangan yang seakan-akan teman kalian menginformasikan terkait dengan pesanan kalian. Misalkan pesanan sudah diantar gitu. Itu kan semacam informasi yang sebenarnya nggak perlu juga, tapi karena adanya UX writer dari Gojek ini lebih memberikan kesan warming. Itu ada komentar heartwarming illustration, itu salah satu bentuk UX-nya si Gojek juga, sehingga kenyamanan dari user itu menjadi optimal lah istilahnya. User merasa mudah karena pesananku di tuku, pesananku sudah mulai diantar. Jadi itu salah satu bentuk mempermudah atau memberikan experience bagi si pengguna sehingga pengguna merasa puas. Nah, mungkin itu bisa dilihat tampilannya antara UI dan UX seperti iceberg yang tampak di permukaan itu UI, yang dalamnya itu UX. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yaitu adalah melakukan mini riset. Nah, ini adalah salah satu data yang saya temukan dari Hotsuite We Are Social, data pengguna internet, daily time spent with media, kemudian pengguna internet di Indonesia, sama media sosial yang paling populer di Indonesia itu saya temukan di Hotsuite We Are Social. Dan berdasarkan itu, sebelum saya melakukan pembelajaran, biasanya saya meminta
peserta didik itu untuk melakukan atau mengisi kuesioner yang saya berikan. Tujuannya untuk memetakan bagaimana sih perilaku atau behavior dari si mahasiswa atau peserta ajarnya. Nah, misalkan di situ saya tampilkan ya, dalam sehari saya membaca buku selama kebanyakan adalah kurang dari 1 jam. Berarti bisa dikatakan minat baca mahasiswa itu rendah. Ketika minat baca mahasiswa rendah, berarti adalah ketika memberikan informasi atau memberikan materi, jangan terlalu banyak menggunakan bacaan, tapi bisa menggunakan audio atau menggunakan visual. Nah, hal seperti itu adalah menjadi salah satu menjadi solusi atau cara yang ampuh untuk bisa menyampaikan materi secara efektif dan efisien, sehingga pembuatan materi pembelajaran itu memang kita dasari berdasarkan UI UX-nya, memberikan tampilan yang menarik dan memberikan pengalaman yang memudahkan dari peserta ajar. Dan di kolom-kolom lain itu juga adalah salah satu bagian dari mini riset yang saya lakukan supaya saya bisa mengcapture bagaimana behavior dari siswa. Nah, di sini saya tampilkan juga terkait dengan media sosial yang paling banyak digunakan oleh peserta ajar. Dan tampak di sini presentasenya adalah Instagram itu paling tinggi. Dengan kata lain, kita bisa menyisipkan konten materi pembelajaran itu melalui Instagram. Karena ketika melalui Instagram, mereka merasa tidak belajar, tapi mereka merasa bermedia sosial. Itu ya. Jadi salah satu cara untuk approach ke siswa itu dengan cara kita mengenali dulu behaviornya, perilakunya seperti apa, dan media-media yang dia gunakan itu apa. Oke, mungkin cukup sekian terkait dengan konten materi yang sebenarnya saya sampaikan untuk pengabdian dosen ke guru-guru SMA di Jawa Tengah, khususnya di Boyolali. Jika kalian merasa ada hal yang ingin disampaikan, bisa kita diskusikan.